Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Profesor Frederick. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan mengenai PKM yang telah kami buat, yaitu pemanfaatan kulit singkong sebagai bioplastik. Sebelumnya, perkenalkan, saya Andriani Amudia. Saya Fikri Ardianto. Saya Rasendra WK. Saya Bial Maliki. Baik, pemaparan selanjutnya yaitu apa itu bioplastik? Plastik biodegradable atau biasa disebut bioplastik adalah suatu jenis plastik ramah lingkungan, dapat terurai oleh mikroorganisme serta seluruh komponennya terbuat dari bahan baku yang dapat diperbarui. Bioplastik biasanya terbuat dari pati, minyak nabati, dan mikrobiota, di mana dalam kondisi tertentu dan waktu tertentu mengalami perubahan dalam struktur kimianya, yang mempengaruhi sifat-sifat yang dimilikinya karena pengaruh mikroorganisme sehingga dapat terurai dengan mudah. Oke, selanjutnya ada mengapa membuat bioplastik dari kulit singkong. Sampah plastik sudah menjadi masalah besar bagi lingkungan di seluruh negara. Masyarakat menyukai barang-barang sekali pakai, terutama yang terbuat dari plastik, menyebabkan penumpukan sampah plastik karena sampah plastik sulit terurai sehingga berkontribusi terhadap pencemaran lingkungan seperti penurunan kualitas air dan tanah. Hal ini yang menjadikan kulit singkong sebagai pengganti plastik yang menjadikan lebih efektif untuk mengurangi sampah plastik yang semakin menumpuk. Selanjutnya ada manfaat adanya bioplastik kulit singkong. Dengan adanya kemasan berbahan dasar singkong ini, diharapkan masyarakat dapat mengurangi sampah plastik dengan cara menggunakan kemasan yang ramah lingkungan. Agar inovasi ini dapat berhasil, diperlukan juga peran dan kesadaran dari seluruh masyarakat. Selanjutnya ada proses pembuatan bioplastik. Yang proses pertama yaitu mengubah singkong menjadi tepung singkong dan dicampurkan dengan gliserol sehingga akan menghasilkan komponen plastik yang kuat. Kemudian dilakukan proses ekstrusi menggunakan extruder pada suhu 100 sampai 160 derajat Celcius. Lalu hasil ekstrusi biji plastik tersebut menghasilkan pelet. Pelet inilah yang akan menjadi bahan baku pembuatan plastik. Pelet yang sudah jadi selanjutnya akan dimasukkan ke dalam mesin pelletizing. Mesin ini terdiri dari feeder untuk menampung pelet yang akan diproses yang akan dibuat menjadi kantong nabati. Kemudian melalui proses pemanasan dan proses tiup yang akhirnya menjadi lembaran-lembaran plastik. Terakhir ialah proses molding atau cetakan, di mana proses ini akan menghasilkan plastik sesuai dengan kebutuhan. Selanjutnya ada komponen plastik. Komponen bioplastik dibagi menjadi 3. Yang pertama ada hidrokoloid. Hidrokoloid yang digunakan dalam pembuatan bioplastik adalah protein dan karbohidrat. Film yang terbentuk dari karbohidrat dapat berupa pati, gum atau alginat, pektin, dan gum arab, dan juga pati hasil modifikasi secara kimia. Yang kedua ada lipida. Bioplastik yang berasal dari lipida biasanya digunakan sebagai penghambat uap air ataupun bahan pelapis dalam meningkatkan kilap pada produk permen. Dalam meningkatkan film yang terbuat dari lemak murni bersifat terbatas karena menghasilkan kekuatan struktur film yang kurang baik. Dan yang terakhir ada komposit. Komposit bioplastik terdiri dari komponen lipida dan hidrokoloid. Aplikasi dari komposit film terdapat dalam lapisan satu-satu atau bilayer, di mana satu lapisan hidrokoloid dan satu lapisan lain merupakan lipida atau dapat berupa gabungan antara lipida dan hidrokoloid dalam satu kesatuan film. Oke, yang terakhir dari kesimpulan ini semua adalah bahwasannya bioplastik adalah jenis plastik yang ramah lingkungan. Alasan mengapa bioplastik aman bagi lingkungan adalah karena plastik ini dapat terurai oleh proses yang dilakukan oleh mikroorganisme dan juga seluruh komponennya yang terbuat dari bahan baku yang dapat diperbaharui. Bioplastik terbuat dari pati, minyak nabati, dan mikrobiota, di mana jenis bahan baku ini memiliki siklus kimia yang membuat fisiknya
mengalami proses perubahan dalam berjalannya waktu. Proses perubahan fisik ini juga dibantu oleh mikroorganisme yang menyebabkan jenis plastik ini dapat terurai dengan mudah. Bioplastik hanya membutuhkan waktu 2-6 bulan untuk dapat terurai secara alami. Sedangkan plastik pada umumnya membutuhkan waktu 100-500 tahun untuk dapat terurai dengan baik. Penggunaan bioplastik ini dari pati singkong membantu untuk mengurangi limbah plastik konvensional dan mengurangi pencemaran lingkungan dari limbah plastik yang berbahaya. Baik, sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.